Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Eh, luar biasa. Allahu Akbar. ini bagian saya yang ketiga. Jadi minta supportnya Bapak Ibu. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teteh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar baik, biasa. Baik, Kak. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua. Apa ada yang tidak masuk? Pak Izin Manto. sakit? Manto nggak masuk Pak Manto. Alhamdulillah lagi keluar ya Pak. Lagi kunang. Ada semua berarti ya. Oke. Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Ya, mari kita baca umul kitab saja. Ala hadinia wa ala niyatin solehah. Ila sofa Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baiti kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Teteh, apakah masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang apa? Lupa Tentang Pak, ya? apa sih? toleransi Pak. Ayo tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Saling menyayangi Pak. Zakat Pak, zakat. Saling menyayangi baik. Bukan, Teh Aisyah. Bukan. Minggu kemarin kita belajar tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Mencintai apa Pak? Mencintai apa Pak? Pengetahuan dan teknologi. Kirain IPA ya, Pak. mencintai siapa? Kirain mencintai. Jaket Mas. Untuk kali ini, kaitan dengan materi sekarang, dengan cara kita berpikir kritis, kemarin kita sudah belajar, manfaatnya salah satunya adalah kita mempunyai jiwa toleransi. Ya, sesuai dengan materi di bab 2 kali ini kita akan membahas tentang menguatkan kerukunan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Oke, tujuan pembelajarannya yakni kita membiasakan sikap toleransi dan peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan dan tanggung jawab sebagai implementasi Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Kalau Teteh lihat di samping, ada gambar siapa ini? Gambar Gus Dur Pak. Bapak saya Pak. Siapakah Gus Dur tersebut? Bapak toleransi, Ya, multikultural. terima kasih, Teh Ih, Iis. pinter Bu Is ya. Lagi satu. Baca. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Bapak Pluralisme. Yang kita ingat ketika mungkin Teteh belum udah lahir belum 2000 tahun 2001 belum lahir belum? Udah lahir kan? Ya sudah ya, Sudah, saya Pak. sudah Pak. Ya mungkin umurnya baru 4 tahun ya. Sekarang kan Teteh umurnya masih 16 sampai 17 tahun ya. Makanya masih unyu-unyu. Unyu. Beliau Imut-imut. ketika saat itu mengeluarkan sebuah statement atau mencabut larangan untuk kaum Konghucu perayaan Imlek. Ya, jadi ketika zaman Soeharto dulu yang namanya etnis Konghucu itu tidak boleh merayakan Imlek. Akan tapi apa yang dilakukan Gus Dur yakni mencabut larangan tersebut sehingga beliau sangat dicintai oleh kaum Tionghoa. Makanya tagline beliau sangat jelas sekali di sini, Teteh. Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu. Oke. Nah, ada dua gambar nih, Teteh. Gambar 6.1 dan gambar 6.2. Oke, gambar 6.1.
dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian jelaskan dari gambar tersebut? Saling mempersatu. Mempersatu apa? Mempersatu atau mempererat. Hmm. Kaitannya dengan Toleransi. Dengan kerukunan. Agama. Yang Saling beda agama. menghargai, Perbedaan Pak. agama. Perbedaan Ya. keyakinan, Pak. ya Saling perbedaan menghargai Dalam keyakinan satu. atau agama menghormati. atau alih kepercayaan. Terus gambar yang kedua, 6.2. Berbeda suku, berbeda suku. Keragaman suku. Ya, Iya, Pak. Aisyah Dari- suku Papua ya. Yang di tengah itu Ya. ya, Pak ya? ada teh. Dua gambar ini sangat jelas sekali menjelaskan bahwasanya sebagai negara yang majemuk, ya, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku, ya, kita harus saling menghargai satu dengan lain. Ya. Maka bisa Bapak tanyakan ke kalian semua, apa itu toleransi? Hargai. Saling Saling menghargai. Pak. Coba jawabnya jangan keroyokan. Coba Teh Aza, apa itu toleransi Teh Aza? Saling menghargai, Pak. Menghargai. Terus yang lain? Saling menghormati, Saling Pak. menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Ya. Terus berikutnya, kenapa kita harus bertoleransi? Supaya kompak, hidup Pak, damai, biar nggak ada Pak. permusuhan. Gimana, Teh Siti? Maaf, Biar kompak, Pak, biar nggak saling bermusuhan. Ya, tadi sudah kalian jawab, intinya toleransi saling menghargai, ya, antar perbedaan satu sama lain. Kenapa kita harus toleransi? Tadi dengan adanya Supaya toleransi hidup kita damai. semakin damai hidupnya, ya, entah perbedaan agama, ras, suku dan sebagainya. Oke, hidup damai ya, betul. sehingga bisa ditarik kesimpulan, ya, toleransi yakni adalah suatu nilai fundamental yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Toleransi berarti menghormati dan menerima perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, maupun latar belakang. Dalam konteks sosial, toleransi memungkinkan individu dan kelompok untuk hidup berdampingan secara damai. Ya, ini yang perlu ATT garis bawahi. Toleransi memungkinkan individu dan kelompok untuk hidup toleransi, ya, dengan secara damai meskipun memiliki pandangan atau kebiasaan yang berbeda. Yang berbeda. Dan itu toleransi juga mendorong dialog konstruktif dan pemahaman yang lebih mendalam antar individu. Dengan mengedepankan sikap toleran, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua pandangan orang lain, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat hidup bersama dalam keragaman dan dengan saling menghormati. ADT, ini ada kata-kata yang sangat bagus ya sebagai tagline. Ya. Hidup bersama dalam keragaman dengan saling menghormati. Oke, berikutnya Bapak akan membagi 3 kelompok, ya. Kelompok A, B, dan C. Ya. Kelompok A nanti kalian membahas tentang intoleransi budaya. Terus kelompok B membahas mengenai intoleransi agama. Dan kelompok C membahas mengenai intoleransi ras. Apa yang akan dilakukan oleh kalian? Nanti kalian setiap kelompok mencari permasalahan, apa sih permasalahan tentang budaya, intoleransi budaya, dan bagaimana solusinya. Ya. Jadi kalian mencari masalah-masalah tentang intoleransi budaya, intoleransi agama, intoleransi ras. Terus kalian cari nih solusinya apa. Terus nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Di sini kelompok A ada Dani Parjiman, ya, Sumanto, Teh Siti, Afif, dan kelompok B ada Alufi, Asukani, Teh Aza,
dan Ariski. Dan kelompok C ada Teh Iis, Adedi, Teh Danila, dan Teh Sofia. Oke, Bapak kasih waktu 30 menit. Oke, waktu udah selesai ya. Oke, Monggo Pak. yang Cepet pertama, banget, Pak, baru juga. Iya, Pak. iya Pak juga Pak, nulis, Pak. kita kan waktunya singkat ya, cuma 2 kali 40 menit. Nanti kalau sudah istirahat, kan pengennya istirahat. Kayaknya pulang Pulang langsung. lagi. Apa yang jajan, Pak? Oke, yang pertama kelompok A, intoleransi budaya. Mangga perwakilannya Teh Siti buat maju ke depan buat menjelaskan. Eh, Pak Afif aja. Oh, oke, mangga. Mana, Pak Pak? Afif. Afif buat Oh iya, menjelaskan. Ya, boleh, untuk boleh. kedepannya nanti Teh Siti jangan dorong-dorong ya. Kalau suruh maju harus berani Tapi maju. saya grogi, Pak. Siap, Pak, Nggak apa-apa ya? siap. Oke, silakan Afif untuk menjelaskan Siap. hasil diskusi kelompoknya. Intoleransi budaya. Masalahnya tentang konflik antara tradisi lokal dengan modernisasi. Penyelesaian menjaga keberlanjutan warisan budaya melalui perlindungan hukum adat yang kuat. Kita dapat memastikan bahwa kekayaan budaya dan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tahap hidup dan berkembang dalam konteks modern yang terus berubah. Oke, Tenang, Seperti itu, Bapak. Pak. dari yang lain apakah bisa ditanggapin mengenai presentasi kelompok A? Ada yang boleh berpendapat? Yang lain jangan bertanya ya. Ya, Aduh. apa kalian setuju saja? Ayo dengan pendapat kelompok A? Soalnya grogi sayanya. Ya setuju aja lah, Pak. Oh, ayo kalian kan harus berani berpendapat gitu. Harus berani public speaking, maju ke depan. Malu, Pak. Lalu saja. Ya, Pak. Oke, ada Apalagi maju ke nggak? depan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok B. Nggak ada aja ya. Biar cepat pulang. Nah, kebiasaan nih, Oke, pengen Pak. pulang terus. Oke, berikutnya kelompok B. Ya, tadi kelompok B ada ada Alutfi. Silakan untuk Alutfi mewakili kelompok B untuk mempresentasikan tentang intoleransi agama. Nah, ya Pak, Ya. baik Pak. Jadi untuk intoleransi agama, masalahnya itu satu, dilarangnya pembangunan rumah ibadah, dua, pengusiran terhadap umat yang sedang beribadah. Nah, untuk penyelesaiannya, satu, membangun dialog antar agama dan pimpinan agama, dua, mengedukasi masyarakat, tiga, menumbuhkan sikap toleransi. Itu Pak. Oke, ada yang ingin menanggapi tentang kelompok B? Jelas ya. Udah Eh, bener, Pak, gitu. Sangat jelas, Pak. Menurut kalian, Pak. dengan adanya banyaknya penolakan tentang pembangunan rumah ibadah itu seperti apa? Ya, misalnya Biasanya dilarang, Pak, kalau ngadain perayaan-perayaan. Ya. Misalnya kita tahu 2 tahun kemarin mau dibangun gereja di sekitar wilayah Glagah City ya, Glagah City Mall, TM yang di daerah kota. Ora, Itu kan lagi. banyak dari yang lain untuk menolak gitu. Padahal kita hidup di Indonesia harus bisa berdampingan gitu. Makanya Cirebon itu sebagai percontohan menurut Bapak bagaimana Cirebon bisa berdampingan dengan saling agama yang lain. Kita ada wihara, ada gereja dan sebagainya gitu. Terus berikutnya untuk kelompok C ya. Kelompok C. Iya, Kelompok Pak. C. Kelompok C tadi ada Dais dan Dedi, Danila dan Sofia. Ini siapa yang mau menjelaskan? Sofia aja, Pak. Sofia aja, Pak. Saya udah tugasnya menulis tadi. Oh, Sofia, silakan Sofia. ngantuk, Pak. Akunya ngantuk. Minum Ayo. dulu. Biar nggak ngantuk ke depan. Ice Silakan breaking dulu sih, Pak. Adedi.
Ya, ini intoleransi ras dan suku tentang masalah rasis ya dan konflik antara suku. Jadi penyelesaiannya Pak bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari ras apa. Kemudian kita melakukan kerjasama nih dengan seorang yang memiliki ciri fisik atau ras berbeda. Misalnya kerja kelompok di kelas dengan orang yang berasal dari keturunan Cina ataupun yang lainnya. Tidak menghina orang dari suku atau ras lain. Itu Pak, terima kasih. Oke, ya. Dari yang lain ada yang ingin menanggapi dari kelompok C? Tidak ada, Pak. Hmm. Ini nih, makanya ketika kalian di dalam proses pembelajaran, ini kan sangat jelas nih. Yang namanya sekarang sekolah itu ada yang namanya sekolah inklusif. Ya, kita tidak boleh ibaratnya saling membullying, apalagi membawa ras dan suku. Ya, Contohnya gimana Pak rasis Pak? ya rasis misalnya tadi menyebut warna kulit yang berbeda, Apa? atau warna suku, wah Batak dan sebagainya itu jarang ya. Minum. Orang bisa Sebagainya. ngomong. Oke, sebagai penguat, Bapak akan sedikit menjelaskan. Ya, Nih sudutnya. ini ada dalil dari Al-Quran mengenai toleransi dan hidup berdampingan. Coba Pak, coba Dani mana untuk membacakan ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Adani. Coba artinya dibaca. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Oke. Surat Yunus ayat 40 sampai 40. Ya, ini sangat jelas ya. Pokoknya kita toleransi, menghargai. Tapi untuk bab masalah agama, ya tadi lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Oke, berikutnya ada lagi Quran surat Al-Maidah. Ya. Ada yang mau membacakan? Coba Alutfi dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ya, lanjut. Alutfi artinya? Ya, artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ya, ini sebagai dua ayat penjelasan mengenai toleransi. Ya, maka dari itu Bapak harap setelah kalian belajar mentoleransi untuk saling menghargai satu sama lain. Ya, terutama
tentang agama, ras, suku, budaya, sebagainya. Oke, untuk pegangan kalian dalam menguatkan toleransi, yakni ada sebuah tiga ajaran dari Aswaja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud yakni sikap tengah-tengah, ya, sedang-sedang, tidak ekstrem ke kiri atau ekstrem ke kanan. Ya, ini disarikan dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia pada umumnya, dan supaya Allah SWT menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Jadi, sebagai ajaran untuk penguatan toleransi, yang pertama adalah tawasud, sikap tengah-tengah. Ya, tidak ekstrem ke kiri atau tidak ekstrem ke kanan. Berikutnya, yakni tawazun atau seimbang. Ya, dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, ya, yang bersumber dari akar atau rasional, dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Dalilnya sangat jelas, Quran surat Al-Hadid ayat 25. Ya. Laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizani liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca penimbang keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ya. Jadi yang kedua sebagai penguat toleransi adalah tawajun, seimbang. Berikutnya i'tidal, tegak lurus. Ya. Ini sangat jelas lagi dalam Quran Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukuran kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Ini ya, kadang kita itu benci terhadap sesuatu sehingga kita tidak berlaku adil terhadap sesuatu. Ya, berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Terus, ya, penguat berikutnya adalah yang selalu digembor-gemborkan oleh Kementerian Agama, yakni apa? Teteh? Tentang Moderasi. iya, moderasi, moderat. Sebenarnya sama aja tadi kayak tasamu ya. Adalah sikap tengah-tengah. Konsep yang merujuk pada pengadilan diri dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam konteks sosial dan politik. Moderasi berarti mengambil sikap tengah-tengah, tidak ekstrim, baik ke kiri maupun ke kanan, sehingga mampu menciptakan harmoni dan toleransi antar kelompok yang berbeda. Ya, oke, itu sebagai penguatan ya. Berikutnya, Bapak Ngaso Pak, ngaso istirahat. Wah, nanti Pak, sabar. Oke. Haus nih, Pak. Bapak tadi sudah menguatkan di sini ada games ya sebagai evaluasi untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Nanti kalian tinggal klik saja ya. Ini namanya games lingkaran ya. Benar. Main ya. Nanti misalnya Pak Manto tinggal klik yang mana, nanti ini akan muter nih. Ya. Muter. Terus nanti ketika sudah sampai di situ, nanti Pak Manto harus menjelaskan tentang hal ini, tentang moderasi.
Berarti Amanto tinggal menjelaskan tentang moderasi. Oke, ada yang mau mencoba? Moderasi Coba ya, adalah coba. Amanto dulu ya. Kita klik Amanto. Nah, oke, tentang intoleran agama. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok B. Masalah intoleran agama apa saja, Amanto? perbedaan agama biasanya suka membangun peribadatan tapi dilarang, gitu. Biasanya begitu. Terus apa lagi, Amanto? Apalagi ya, udah cuma itu Pak. Terus solusinya? Solusinya ya harus diberikan kesempatan, kalau memang umat ada ya diberi kesempatan untuk membuat peribadatan. Oke. Ada yang mau coba lagi? Oke. Ini moderasi. Coba Ariski. Apa itu moderasi, Ariski? Mana Ariski? Ada Atau yang enggak? lain? Ada yang mau jawab? Sikap tengah-tengah, Pak. Maksudnya gimana? Apa gimana tuh, Pak? Sikap tengah-tengah itu? Tidak berat sebelah. Oke. Atau misalkan ada satu pendapat dengan pendapat lain itu kita berada di posisi tengah-tengah. Gimana, Pak? Bener nggak, Oke. Pak? Oke, benar sekali. Oke. Untuk hari ini pertemuan pertama tentang materi toleransi kita cukupkan saja eh, eh, karena waktu tidak memungkinkan untuk kita berlanjut. Kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya toleransi adalah sikap saling menghargai antar agama, antar suku dan sebagainya. Dan sebagai tagline dari Gus Dur, ketika kita berbuat baik, kita tidak akan ditanya agamanya pun. Makanya yang paling sulit adalah menjadi orang yang bermanfaat, Bapak Ibu. Kalau menjadi orang baik, kita tinggal baik, tinggal diam, bakal terlihat baik. Tetapi ketika menjadi orang yang bermanfaat, itu butuh tenaga dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Amin. Masih Terima ada kasih. PR. Amin ya, Pak. Tidak ada PR karena tapi nanti minggu depan Bapak bakal bagi kelompok untuk kalian nanti bikin project, yaitu nanti di Canva bikin presentasi dan bikin makalah. Terima kasih. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, meskipun tadi saya masih baca WA grup tentang berita Abad Eja. Berikutnya penampil yang keempat ya. Ada Bu Iis ya. Pada Bu Iis dipersilakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.